Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makaila Hartoyo dengan NIM C0D0230007. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik laporan keuangan, akuntansi keuangan, dan akun akuntansi perpajakan. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang apa saja yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ada pengertian akuntansi perpajakan. Kedua yaitu perbedaan akuntansi perpajakan dan akuntansi komersial. Ketiga yaitu karakteristik laporan keuangan dalam akuntansi perpajakan. Yang keempat adalah sistem self assessment dalam perpajakan. Yang kelima akun dalam akuntansi perpajakan. Yang keenam yaitu akun pendapatan dan akun penghasilan. Yang ketujuh yaitu akun biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan. Dan terakhir yaitu akun aset tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. Berbeda dengan akuntansi komersial yang berorientasi pada standar akuntansi keuangan. Peran akuntansi dalam perpajakan. Akuntansi perpajakan memiliki peran penting dalam sistem perpajakan suatu perusahaan atau individu, antara lain yaitu yang pertama, menghitung kewajiban pajak, kedua, menyediakan informasi keuangan untuk pelaporan pajak, ketiga, mengidentifikasi koreksi fiskal, keempat, memastikan kepatuhan perpajakan, dan yang terakhir yaitu membantu pengambilan keputusan. Perbedaan akuntansi perpajakan dan komersial. Akuntansi perpajakan dan akuntansi komersial memiliki perbedaan utama dalam tujuan, dasar hukum, serta pengakuan pendapatan dan biaya. Akuntansi komersial bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau seperti SAK atau IFRS. Sedangkan akuntansi perpajakan bertujuan untuk menghitung kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Karakteristik laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan dalam akuntansi perpajakan memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari laporan keuangan komersial. Yang pertama yaitu berorientasi pada peraturan pajak, kedua mencerminkan kewajiban pajak, ketiga menggunakan koreksi fiskal, keempat menekankan asas kehati-hatian, dan terakhir yaitu bersifat wajib bagi wajib pajak tertentu. Selanjutnya yaitu sistem self-assessment. Sistem self-assessment dalam akuntansi perpajakan adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, pemerintah tidak secara langsung menetapkan besaran pajak yang harus dibayar, melainkan memberikan pedoman perhitungan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Akun dalam akuntansi perpajakan. Dalam akuntansi perpajakan, akun-akun yang digunakan mencerminkan transaksi yang berhubungan dengan kewajiban pajak perusahaan. Akun-akun ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama yaitu akun pendapatan dan pajak penghasilan, yang dimana pendapat pajak kena pajak yaitu pendapatan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Pendapatan tidak kena pajak yaitu pendapatan yang dikecualikan dari objek pajak seperti hibah tertentu. Pendapatan penghasilan PPh per utang yaitu pajak yang dihitung berdasarkan laba kena pajak dan tarif pajak berlaku. Yang kedua yaitu akun biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan. Yang pertama yaitu biaya yang dapat dikurangkan. Biaya yang diakui dalam perhitungan pajak seperti gaji karyawan, biaya operasional, dan beban bunga tertentu. Selanjutnya yaitu biaya yang tidak dapat dikurangkan, yang dimana biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan pajak seperti denda pajak, sumbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan pengeluaran pribadi pemilih. Yang ketiga, akun aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan, yang dimana aset pajak tangguhan yaitu pajak yang dapat dikurangkan
di masa depan karena perbedaan waktu antara pengakuan akuntansi dan pajak. Misalnya rugi fiskal yang bisa dikompensasikan di tahun berikutnya. Dan yang terakhir yaitu kewajiban pajak tangguhan, yang dimana pajak yang harus dibayar di masa depan akibat perbedaan waktu antara laba akuntansi dan laba fiskal. Misalnya karena mode depresiasi yang berbeda antara akuntansi dan perpajakan. Baik, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai karakteristik laporan keuangan, akuntansi keuangan, dan akuntansi perpajakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.